Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Melalui video kali ini, kita akan mempelajari mengenai perbandingan. Materi perbandingan ini akan kita ulas dalam beberapa video. Video yang pertama, yaitu video ini, akan mengulas mengenai pengertian perbandingan dan contoh-contohnya, serta perbandingan senilai. Apa perbandingan senilai, ciri-cirinya, dan contoh soal akan kita pelajari pada bagian ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Perbandingan adalah membedakan atau membandingkan dua atau lebih besaran atau objek. Contohnya sebagai berikut. Contoh yang pertama, Andi memiliki 10 kelereng, sedangkan Budi memiliki 20 kelereng. Bilangan perbandingan antara kelereng yang dimiliki oleh Andi dan Budi adalah berarti 10 banding 20. 10 banding 20 dapat kita sederhanakan menjadi bilangan yang paling kecil atau yang paling sederhana, yaitu 1 dan 2. 1 dan 2 didapat dari 10 dan 20 sama-sama dibagi dengan angka 10. Jadi perbandingan antara kelereng yang dimiliki oleh Andi dan Budi adalah 1 banding 2. Contoh yang kedua adalah Cinta memiliki 3 kodi kain, sedangkan Dian memiliki 3 lusin kain. Tentukan perbandingan kain yang dimiliki oleh Cinta dan Dian. Jawabannya adalah, yang pertama, kalian harus memahami bahwa 3 kodi dengan 3 lusin itu tidak sama satuannya. Sehingga kita harus menyatukan ataupun membuat satuan dari objek yang akan kita bandingkan sama. Kodi dan lusin dapat kita samakan ke satuan buah ataupun potong. 3 kodi itu 60 buah atau 60 potong. Sedangkan 3 lusin 36 buah ataupun 36 potong. Berarti 60 dibanding dengan 36 adalah 5 banding 3. Dari mana dapat 5 banding 3? 60 dan 36 sama-sama disederhanakan dengan pembagi 12. Sehingga dapat 5 banding 3. Bagian terakhir yang akan kita bahas pada video ini adalah perbandingan senilai atau berbanding lurus. Perbandingan senilai adalah perbandingan di mana salah satu besaran atau objek semakin naik, maka bagian yang lain atau objek lain juga naik. Ataupun sebaliknya, jika satu besaran atau objek semakin turun, maka bagian yang lain juga semakin turun. Dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan senilai dapat kita temukan pada kasus sebagai berikut. Yang pertama, jumlah barang dengan harganya. Semakin banyak barang, maka harganya juga semakin besar atau meningkat. Yang kedua, jumlah manusia atau hewan dengan makanan yang dibutuhkan. Jika manusia dan hewan semakin banyak, maka makanan yang dibutuhkan juga semakin banyak atau sebaliknya. Yang ketiga, banyak tenaga kerja dengan hasil kerja. Semakin banyak tenaga kerja, hasil kerja juga semakin banyak atau besar. Ataupun sebaliknya, jika tenaga kerja semakin sedikit, maka hasil kerja juga semakin sedikit. Saya akan berikan 2 contoh soal. Yang pertama, ayah membeli 2 buku seharga Rp5.000. Jika ayah membeli 10 buah buku, maka harganya adalah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita pakai tabel. Kita gambarkan tabel dengan 2 kolom. Pertama, ayah membeli 2 buku seharga Rp5.000. Sedangkan situasi yang kedua, ayah membeli 10 buah buku, maka beliau harus membayar seharga berapa? Ya, ingat dalam pelajaran ini ya, ataupun perbandingan senilai, satu besaran atau objek semakin naik, ya, dari 2 ke 10 naik, maka harganya juga dari 5.000 akan naik, pastinya di atas dari 5.000, karena barang yang dibeli semakin banyak, uang yang dikeluarkan juga semakin banyak. Jika kamu menemukan soal dengan ciri-ciri yang telah saya jelaskan di atas, yaitu perbandingan senilai, maka angka-angkanya kamu kali silang. Berarti harga yang kedua, ya, ini kita anggap harga 2 adalah 10 dikali 5.000 dibagi dengan 2. 2 dengan 10 boleh
bagi, sama-sama dibagi 2, 5 dan 1. 5 kali 5.000 adalah 25.000. Berarti ayah harus membayarkan buku seharga 25.000. 10 buku seharga 25.000. Jadi kalau kamu paham dengan cerita atau soal cerita tersebut, maka caranya kali silang kalau dia perbandingan senilai. Soal yang kedua akan kita lanjutkan. Contoh yang kedua, dalam satu hari 5 orang pekerja mampu mengolah sawah seluas 150 meter persegi. Jika besok lahan seluas 240 meter persegi harus diselesaikan dalam satu hari, maka jumlah tambahan pekerja yang harus dimasukkan adalah berapa orang? Caranya sama dengan contoh soal yang pertama. Kita buat tabel. Tabel menggambarkan soal. Banyak pekerja. Lalu kolom yang kedua diisi dengan luas lahan, luas sawah dikerjakan. Pekerja 5 orang mampu menyelesaikan sawah seluas 150 meter persegi. Sedangkan kalau sawah 240 meter persegi, maka banyak tambahan orang berapa? Kita kerjakan kali silang, karena ini merupakan perbandingan senilai. Kita lakukan perhitungan. Pekerja untuk hari yang kedua adalah 5 dikali 240 meter persegi dibagi 150 meter persegi. Meter persegi bisa kita coret, 0 bisa kita coret. 15 dengan 5 sama-sama dibagi 5. 24 dengan 3 sama-sama dibagi 3. 1 kali 8 dibagi 1. 8 orang. Berarti tambahan pekerja adalah 8 dikurangi 5. 3 orang. Berarti pekerja yang harus ditambah untuk menyelesaikan sawah besok harinya adalah 3 orang. Demikian pembelajaran kita untuk video yang pertama, perbandingan. Sampai ketemu di video berikutnya.